Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan yang keempat di dalam kitab ini tentang uququl walidain, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Hadis terakhir yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya beliau berkata, minal kabairi indallahi ta'ala an yastasibba ar-rajulu liwalidihi. Itu yang terakhir. Termasuk di antara dosa besar di sisi Allah adalah seorang anak mencela kedua orang tuanya, atau seorang anak menjadi sebab dicela orang tuanya. Sampai pada nukilan dari Umar ibn Abdul Aziz tentang wasiat beliau terhadap orang yang ingin menjadikan kawan bagi anak yang durhaka. Beliau mengatakan, la tashabanna aqan, janganlah engkau menjadikan sahabat anak yang durhaka. Fa innahu lan yaqbalaka wa qad aqwalidayhi, karena sesungguhnya dia tidak akan menerimamu dan sungguh dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan kaitan dengan asar yang tadi kita sampaikan, orang tuanya saja berani dicela, maka apalagi kawannya. Maka janganlah berteman dengan anak yang durhaka. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, an rajulin yusaffihu ala walidayhi, tentang seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Fama yajibu alaih, maka apa yang wajib diterima orang tersebut? Maksudnya, apa hukuman yang pantas bagi anak tersebut, anak yang berani mencela orang tuanya? Fa ajaba, maka beliau Syekhul Islam rahimahullah menjawab, idza syatama ar-rajulu abahu, apabila seseorang mencela ayahnya sendiri, wa'tada alaihi, bahkan melakukan tindakan melampaui batas kepada ayahnya, fa innahu yajibu an yu'aqaba bi uqubatan balighatan, maka wajib atas anak tersebut untuk dihukum uqubatan balighatan, dengan hukuman yang berat, turdi'uhu wa amsalahu an misli dzalik, yang membuat jerah anak tersebut dan orang-orang yang semisal dirinya. Ya, jadi anak yang durhaka sehingga sampai melakukan tindakan melampaui batas kepada orang tuanya, atau bahkan mencela, mencaci orang tuanya sendiri,
menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, boleh bagi hakim untuk menghukum anak tersebut dengan hukuman yang membuatnya jerah. Bal wa ablagu min dzalik, bahkan yang lebih dari itu, annahu qad tsabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi an yasubba ar-rajulu walidayhi, di antara dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi, bagaimana mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah, yaitu seseorang mencela ayahnya orang lain sehingga ia pun membalas mencela ayahnya, dan ia mencela ibunya orang lain sehingga ia pun membalas mencela ibunya. Nah, ini hadis yang juga sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa anak yang menjadi sebab orang tuanya dicela, ya, sama seperti mencela orang tua itu sendiri dan berhak dihukum dengan hukuman yang membuatnya jerah. Tergantung kebijakan dari hakim, entah di penjara, entah disuruh melakukan kegiatan yang berat, yang intinya itu hukuman yang membuat anak-anak durhaka yang mencela kedua orang tuanya sendiri itu jerah. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, fa idza kana an-nabiyyu qad ja'ala minal kaba'iri an yasubba ar-rajulu aba ghairihi li'alla yasubba abahu, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan termasuk dosa besar ketika seseorang mencela ayahnya orang lain. Kenapa dilarang? Agar orang lain itu tidak balas mencela ayahnya. Fa kaifa idza sabba huwa abahu mubasyaratan, maka bagaimana apabila sang anak tersebut mencela orang tuanya secara langsung? Jadi sebab orang tuanya dicela saja sudah termasuk dosa besar, maka apalagi mencela secara langsung. Fahada yastahiqqul uqubata, maka anak semacam ini berhak mendapatkan hukuman. Allati tamna'uhu an uquqil walidain, yang mencegah dia dari berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Alladzi qaranallahu haqqahuma bihaqqihi, yang Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah itu sendiri. Haitsu qal, di mana Allah berfirman, anishkurli waliwalidayka. Dalam surat Luqman ayat ke-14 Allah perintahkan, ya, untuk bersyukur kepadaku, kepada Allah, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Allah gandengkan kewajiban berterima kasih kepada Allah dengan berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Ayat yang sudah kita baca di awal pembahasan tentang keutamaan birrul walidain, yang intinya hak orang tua itu dikaitkan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan betapa besar hak orang tua. Maka anak yang telah mencela kedua orang tuanya secara langsung, maka dia berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan kebijakan hakim yang menjadikan dia jerah dari perbuatan tersebut. Wallahu alam shawab.
Intaha, yaitu selesai penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan kalau doa ini pasti terkabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa orang tua atas anaknya. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 3 doa mustajab. Bahkan dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, la syakka fihin, tidak ada keraguan tentang ketiga doa ini kalau itu mustajab. Namun sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwasanya yang namanya doa mustajab, doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak selalu dikabulkan dalam bentuk apa yang kita harapkan dan inginkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Demikian pula ada kalanya doa itu secara apa yang telah kita perbuat sesuai dengan hadis, tetapi kok nggak dikabulkan, maka bisa jadi ada penghalang-penghalang doa. Ya, kondisinya mustajab, kondisinya sudah sesuai dengan hadis kalau doa ini mustajab, tapi ternyata ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa, maka bisa jadi doa itu tidak apa? Mustajab. Ya, dengan demikian kalau kita menjumpai dalil doa mustajab adalah demikian dan demikian, di antara doa mustajab adalah demikian dan demikian, maka ini harus kita pahami, doa tersebut harus terpenuhi syarat-syarat diterimanya doa dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya. Dan tentu saja di antara syarat diterimanya doa, ya doa itu lillahi ta'ala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berdoa kepada selain Allah meskipun dia musafir, maka tentu tidak mustajab. Atau dia berdoa kepada Allah tetapi ada larangan-larangan yang ia terjang yang menjadi sebab doanya tidak terkabulkan. Di antaranya memakan makanan yang haram. Ya, dan kita ingat hadis yang masyhur tentang hal ini. Seorang musafir, kemudian rambutnya acak-acakan, terkena debu, tangannya diangkat ke atas langit, lalu dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ada beberapa perkara yang menjadi sebab doanya dikabulkan sampai pada poin ini, tetapi Nabi SAW mengatakan wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu min dzalik. Tapi makannya haram, minumnya haram, pakainya haram, dan dia dipenuhi dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, jadi maka perlu kita perhatikan 3 doa mustajab yang tidak diragukan kemustajabannya harus disertai dengan syarat dikabulkannya doa dan hilang penghalang-penghalangnya. Kalau ini semua sudah terpenuhi, maka pasti mustajab. Dan ketika kita mengatakan pasti mustajab, kembali lagi kepada kaidah, yang namanya dikabulkan oleh Allah belum tentu dikabulkan sesuai dengan keinginan. keinginan kita. Bisa jadi Allah kabulkan dalam bentuk lain.
ditunda pada waktu yang Allah kehendaki, atau ditunda di hari kiamat, atau diganti dengan yang lebih baik, atau dihindarkan dari petaka. Ini diantara bentuk pengkabulan doa. Ya, jadi sekali lagi mustajabnya 3 kondisi ini bisa jadi dikabulkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Maka kita jangan merasa sedih, sudah safar, dizolimi, orang tua mau mendoakan anaknya kok enggak dikabulkan, padahal sudah berusaha memakan makanan yang halal dan sudah berusaha mengikhlaskan doa kepada Allah. Maka jangan khawatir, pasti dikabulkan. Hanya saja cara Allah mengabulkan doa belum tentu mengabulkan seperti yang kita harapkan. Ada kemungkinan-kemungkinan lain yang dengan itu Allah mengabulkan doa-doa kita. Taib. Nah, yang menjadi pembahasan utama kita adalah wa da'watul walidi ala waladihi. Doa orang tua. Ala, perhatikan di sini. Ya, huruf ala ini sangat berperan penting dalam memahami hadis. Ala itu isyarat untuk suatu keburukan. Jadi bisa kita maknai doa orang tua atas keburukan yang menimpa anaknya, doa buruk orang tua untuk anaknya. Karena nanti ada riwayat yang dengan lafadz liwaladihi pakai huruf lam, bukan ala. Kebalikannya. Kalau kita sering mendengar doa pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika. Di antara penjelasan yang benar tentang hal ini, laka itu adalah kebaikan bagimu, pengantin. Di saat engkau senang, semoga Allah memberkaimu. Wa baraka alaika, dan di saat engkau sulit mendapatkan ujian, semoga Allah juga memberkahimu. Itu perbedaan antara ala dan huruf lam. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan da'watul walid ala waladi, termasuk doa yang mustajab, doa orang tua keburukan untuk anaknya. Taib, di sini disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, hadhihi muqidhatun fi hadzal bab. Ini adalah penyadaran di dalam bab kita. Ya, bab uququl walidain. Kaitan antara dibawakannya hadis ini dengan bab durhaka kepada orang tua itu betul-betul menyadarkan kita. Qad yashtaddu adzal waladi liwalidayhi. Karena terkadang ujian seorang tua itu sangat berat atas anaknya. Gangguan anak begitu parah terhadap orang tuanya. Wa ya'dhumu 'uququhu lahuma, dan kedurhakaan anak itu sangat besar terhadap kedua orang tuanya. Falyalja'huma dzalika ila du'a. Inilah yang menjadikan kedua orang tua terpaksa berdoa alal waladi, atas anaknya, doa keburukan. Da'watan takunu mustajabatan, dengan suatu doa yang mustajab. Fayakunu biha halakuhu fi dunyahu wa ukhrah. Kalau orang tua sudah berdoa keburukan bagi anak, maka ini adalah tanda kebinasaan sang anak dunia dan akhiratnya. Wal walidu, maka orang tua la yumkinu an yad'u ala waladihi, tidak mungkin mendoakan keburukan bagi anaknya, illa fi hali ghadabihi minhu, kecuali dalam kondisi orang tua benar-benar marah pada anaknya, wanzi'ajihi asyadidi min su'i muamalatihi, dan kecewa berat dari keburukan muamalah sang anak tersebut. Ya, dan kebanyakan kita di sini orang tua. Saya yakin sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Secara asal gak ada orang tua yang mau mendoakan keburukan untuk sang anak secara asal. Tapi kalau anak itu sudah parah, sudah benar-benar di luar batas kesabaran orang tua, maka bisa jadi yang terucap dari lisan orang tua doa keburukan untuk anaknya.
Persis seperti yang disampaikan Syekh Abdul Razak. Enggak mungkin orang tua mendoakan keburukan anaknya kecuali dalam keadaan murka yang sangat, kecuali dalam keadaan kecewa berat. Dan kecewa beratnya orang tua itu tentu saja karena anaknya durhaka. Enggak ada orang tua kecewa karena anaknya berbakti. Taib. Kemudian amma fi hali birri ibnihi bihi wa ihsanihi ilaih. Adapun dalam kondisi anaknya itu berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepadanya, wa lutfihi ma'ahu, dan berbuat lembut kepada orang tuanya, fala yad'u alaih, maka tidak mungkin orang tua itu mendoakan keburukan bagi anaknya. Wa da'watul walidi, maka doa orang tua terhadap anak mustajabatun, itu mustajab, la turad, tidak tertolak, sawaun da'a lahu au da'a alaihi, sama saja apakah orang tua mendoakan kebaikan bagi sang anak atau keburukan bagi sang anak. Walihada ja'a fi ba'di alfadil hadis, karena itulah telah datang di sebagian lafaz hadis wa da'watul walidi liwaladihi. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi kalau hadis yang tadi, hadis yang kita sebutkan dari Abu Hurairah, 3 doa mustajab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu dengan lafaz da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua keburukan untuk anaknya. Sedangkan hadis riwayat Ibnu Majah da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua kebaikan. Maka kesimpulannya doa orang tua itu mustajab, baik doa yang baik ataupun doa yang buruk. Faddu'a'u lahu ay bi khairin, maka doa lahu itu dengan kebaikan. Waddu'a'u alaihi, kalau doa alaihi ay bi durrin. Kullu dzalika mustajabatun la yurad, maka semua itu mustajab, tidak tertolak. Fayustafadu min hadza, maka diambil faedah dari hal ini, annal wajiba 'alal abna'i, bahwasanya wajib bagi anak, an yahrisu ala kasbi da'watil walidaini lahum bil khair. Wajib bagi anak untuk berupaya meraih doa orang tua yang baik-baik untuk mereka. Karena doa orang tua apa? Mustajab. Maka anak harus termotivasi agar orang tua mendoakan kebaikan bagi mereka. Wong doa mereka mustajab kok. Doa orang tua kepada anak itu mustajab. Maka sudah menjadi yaitu tuntutan anak yang ingin mendapatkan kebaikan, ya berharap agar orang tuanya apa? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Wa hadza far'un an ridal walidaini anhum, maka ini merupakan cabang dari keridhaan orang tua atas mereka. Artinya kalau anak itu ingin mengharapkan doa kebaikan dari orang tua untuk mereka, ya mereka harus meraih keridhaan orang tua terlebih dahulu. Dan konsekuensinya mereka harus jadi anak yang berbakti dulu. Kalau mau didoakan baik-baik oleh orang tua, jadilah anak yang berbakti. Wa an yahzaru, dan anak juga harus waspada, berhati-hati, asyaddal hadar, dengan sangat, min du'ai walidaihim alaihim bidur, waspada atas doa orang tua keburukan bagi mereka. Wa hadza far'un an uquqihima wal isaati ilaihima, dan ini merupakan cabang dari kedurhakaan mereka dan keburukan mereka terhadap orang tuanya. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan doa kebaikan bagi orang tua, ya berbaktilah kepada orang tua. Kalau orang tua ridho, pasti orang tua doanya yang baik-baik. Tapi kalau kita durhaka,
kepada kedua orang tua, maka hati-hati, bisa jadi orang tua itu akan mendoakan keburukan bagi anaknya. Kalau sudah sampai pada tingkatan yang melampaui batas, sudah nyerah, ya, sudah nyerah dengan kelakuan anak, maka hati-hati. Doa keburukan orang tua untuk anaknya ini juga apa? Mustajab. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak membawakan kisah yang ajib, ya, kisah yang apa? Yang luar biasa, dan ini semua insyaallah kita semua sudah pernah mendengar ya. Tapi enggak apa-apa kita bacakan meskipun agak panjang. Wa min ajabil qasasi fi hadzal bab. Dan di antara kisah menakjubkan tentang bab ini, tentang mustajabnya doa orang tua. Kira-kira kisah apa, Pak? Kira-kira kisah apa? Arahnya kemana ini? Oh, malin kundang masuk ana hadis. Syekh Abdul Razak masuk ngerti, Pak, kisah malin kundang. Wais Al-Qarni, doa orang tua. Apalagi diambil dari hadis yang pertama, doa keburukan untuk anak. Juraij, sahih. Ya, kita bacakan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidak ada anak yang masih berada di buayan ibunya, bayi, bisa bicara kecuali 3. Yang pertama Isa bin Maryam, Nabi Isa ibnu Maryam. Yang kedua wasahibu Juraijin, sahibnya Juraij. Maksudnya bayi yang ada pada kisah Juraij. Lalu beliau menceritakan di sini, kalau nggak salah di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Bukhari juga. Kana Juraijun rajulan abidan. Juraij itu adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Fatakhadha sauma'atan fakana fiha. Dia memiliki ruang ibadah ya khusus dan dia selalu ibadah di sana. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Datang ibunya suatu hari sedangkan Juraij sedang salat. Faqalat, lalu ibunya mengatakan, ya Juraij, manggil, wahai Juraij. Faqal, Juraij berkata dalam hati, ya Rabbi ummi wa salati, wahai Tuhanku, aku milih lanjutkan salatku atau milih menerima panggilan ibuku, menyambut panggilan ibuku. Fa'aqbala ala salatihi fansarafat. Ternyata Juraij lebih memilih lanjutkan salatnya, lalu ibunya pun apa? Pergi. Falamma kana minal ghad, besok harinya atat huwa yusalli, laki-laki ibunya datang dan Juraij sedang salat. Faqalat, ibunya berteriak, ya Juraij, wahai Juraij. Laki-laki Juraij berkata dalam hati, ya Rabbi ummi wa salati, ibuku atau salatku, wahai Tuhanku. Fa'aqbala ala salatihi, ternyata ia lanjutkan salatnya. Fansarafat, ibunya pergi untuk yang kedua kalinya. Falamma kana minal ghad, di hari berikutnya, berarti di hari yang ketiga, atat huwa yusalli, ibunya datang lagi dan laki-laki Juraij sedang salat. Ya, jadi luar biasa ahli ibadah. Maka ibunya berteriak, ya Juraij. Lagi-lagi Juraij berkata dalam hatinya, ay Rabbi ummi wa salati, wahai Tuhanku, aku penuhi panggilan ibuku atau lanjutkan salatku. Fa'aqbala ala salatihi, ternyata untuk ketiga kalinya Juraij lebih memilih melanjutkan salatnya. Nah, setelah itu ibunya berkata, Allahumma ya Allah, ini doanya, ya Allah, la tumithu hatta yanzura ila wujuhil musimat. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku ini sebelum dia melihat wajah-wajah para pelacur. Ini doa keburukan atau kebaikan? Jelas keburukan, ya. Jadi ibunya gregetan, anaknya didoakan semoga nanti dia bisa melihat wajah-wajah para pelacur. Fatadzakara banu Israil Juraijan wa ibadatahu, maka orang-orang Bani Israel pun memperbincangkan Juraij ini dan ibadahnya yang sangat khusyuk. Wa kanat imra'atun baghiyun, lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang jahat, ya, seorang wanita yang jahat, yatamatsalu bihusniha, yang dia berdandan dengan sangat cantiknya. Faqalat, lalu berkata,
In syi'tum la aftinannahu lakum. Kalau kalian mau wahai Bani Israel, aku akan goda Jurej ini untuk kalian supaya Jurej itu jatuh kehormatannya. Maka Rasulullah melanjutkan kisahnya, fata'arradat lahu. Wanita yang buruk ini pun mulai menggoda Jurej. Falam yaltafit ilaiha. Namun ternyata Jurej tidak terpengaruh. Ya, Jurej tidak terpengaruh, tidak tergoda. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sauma'atihi. Lalu akhirnya wanita ini pun mendatangi seorang pengembala, seorang pengembala kambing yang biasa berteduh di dekat tempat ibadahnya Jurej. Fa'amkanathu min nafsiha. Lalu dia menawarkan dirinya untuk yaitu digoda. Fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Akhirnya penggembala itu pun berzina dengan wanita tadi, kemudian akhirnya dia hamil. Falamma waladat qalat. Maka ketika wanita itu melahirkan bayi, maka ia berkata, huwa min Jurej. Bayi ini ulahnya Jurej. Ya, bayi ini adalah bayinya Jurej. Fa'atauhu. Maka orang-orang Bani Israel pun mendatanginya. Fastanzaluh. Lalu menggerebeknya. Disuruh Jurej itu turun dari tempat ibadahnya. Wahadamu sauma'atahu. Dihancurkan tempat ibadahnya. Wa ja'alu yadribunahu. Ya, dan Jurej sendiri dipukuli. Faqala. Maka Jurej bertanya, ma sya'nukum, kenapa kalian hakimi saya? Qalu, mereka berkata, zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Engkau telah berzina dengan pelacur ini, lalu pelacur ini melahirkan anak darimu. Faqala, maka Jurej berkata, aina sabi, mana bayi itu? Faja'u bihi. Maka orang-orang pun membawa bayi itu kepadanya. Faqala. Maka Jurej berkata, da'uni hatta usalliya. Biarkan aku salat dulu. Fasalla. Lalu Jurej salat. Falamman sarafa. Setelah selesai atas sabiya, lalu dia mendatangi bayi tersebut. Jurej mendatangi bayi tersebut. Fata'ana fi batnihi. Lalu ditekan perutnya. Waqal. Lalu Jurej berkata, ya gulam, man abuka. Wahai bayi, siapa ayahmu? Qala. Maka bayi itu bisa bicara. Ini yang menjadi inti hadis tadi. Ada 3 bayi yang bisa bicara. Yang pertama Nabi Isa bin Maryam, yang kedua sahibnya Jurej ini. Bayi ini pun berkata, fulanun ar-ra'i. Fulan sang penggembala. Ya. Qala. Maka Rasulullah melanjutkan kisahnya, fa'aqbalu ala Jurejin yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Jurej pun dicium, kemudian diusap-usap, mungkin dicari berkahnya ya. Mereka minta maaf karena sudah memfitnah Jurej. Dan lagi Jurej bisa menjadikan anak bayi itu bicara. Wali ini mungkin gitu ya. Faqalu. Maka mereka menawarkan, nabni laka sauma'ataka min dhahab. Bolehkah kita bangunkan yaitu tempat ibadahmu dari emas? Qala la. Jurej mengatakan tidak. Aiduha min tinin kama kanat fafa'alu. Ya, bangun lagi seperti yang lalu, yaitu terbuat dari tanah liat. Akhirnya mereka pun yaitu melakukannya. Siapa? Orang-orang pun membangunkan tempat ibadahnya Jurej yang baru dengan model yang lama ya. Mereka mau membangunkan dari emas, tapi ternyata Jurej minta yang sederhana saja, seperti yang lalu saja. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 2 bayi yang bisa bicara. Yang ketiga ini panjang, yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Namun perhatikan di sini, dari hadis ini, kira-kira doa orang tuanya Jurej dikabulkan pada poin yang mana? Doa orang tuanya, ibunya Jurej, itu dikabulkan pada poin yang mana? Janganlah engkau matikan anakku sebelum dia melihat wajah pelacur, kan gitu, ya kan? Sebelum dia melihat wajah pelacur. Cuman di dalam hadis ini disebutkan al-musimat.
Al-musimat itu kalau kita lihat dari segi jumlah susunan kata ini dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim. Yang menunjukkan kata ganti wanita berjamak ya, lebih dari 2. Ya, 2 ke atas. Artinya ya Allah, janganlah engkau wafatkan, engkau matikan anakku ini sebelum dia melihat wajah-wajah para pelacur. Sedangkan di hadis ini pelacurnya berapa orang? 1. Ya, 1 orang. Lalu bagaimana cara kita memahami hadis ini? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja ya seperti ini yang diharapkan oleh ibunya Jurayj. Ya 1 nggak apa-apa lah, ya Allah semoga dia bisa melihat wajah pelacur ya. Artinya dia dalam keadaan terhina, yang dia itu ahli ibadah, lah kok melihat wajahnya pelacur. Dengan digoda tadi, digoda meskipun nggak mempan, hingga akhirnya Jurayj dipukuli, rumah ibadahnya dihancurkan, dia dihakimi massa, dan dia dihadapkan pada bayi tersebut. Hanya saja kalau kita lihat riwayat yang lain, riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, itu ada sedikit perbedaan. Doa orang tuanya Jurayj itu sama. Ya, doa orang tuanya Jurayj itu sama, yaitu orang tuanya, ibunya mengatakan la amatakallahu ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil musimat. Semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Jurayj hingga engkau melihat wajah-wajah para pelacur. Doanya sama. Hanya saja kisahnya ketika Jurayj digerebek lalu dia dibawa dan dihakimi massa itu ada sedikit perbedaan. Saya bacakan ya. Nah, ketika masyarakat faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin, maka masyarakat pun mengikat tangannya Jurayj di pundaknya dengan tali. Jadi digelandang, diikat dengan tali. Tsumman tuliqa bihi famurra bihi alal musimat. Lalu Jurayj itu dibawa ke suatu tempat dan di situ ternyata berjejeran para pelacur. Jadi ditonton oleh para pelacur. Ketika Jurayj digelandang, ternyata di situ berjejeran para pelacur. Fara'ahunna, Jurayj pun melihat mereka, fatabassama, lalu tersenyum. Perhatikan, tersenyum ini bukan karena kepingin. Jurayj ahli ibadah, tidak tergoda dengan seorang pelacur. Di tempat yang sepi, apalagi di tempat ramai, ditali tangannya, nggak mungkin dia senyum karena menikmati. Karena jawabannya kenapa dia tersenyum nanti akan disebutkan di dalam hadis ini. Intinya raja kemudian menanyakan, kenapa Jurayj kamu kok dipukuli seperti ini? Kenapa kamu digelandang, diikat seperti ini? Maka dikatakan dia telah berzina dengan seorang pelacur dan lain sebagainya. Maka Jurayj ditanya, apakah benar? Tidak wahai raja. Tidak wahai raja. Lalu mana buktinya? Akhirnya Jurayj melakukan seperti yang tadi di kisah pertama, ya. Didatangkan bayi itu lalu ditanya, siapa ayahmu? Ternyata jawabannya adalah ayahnya adalah seorang penggembala kambing. Nah, di akhir hadis raja itu penasaran, ya. Raja itu penasaran. Famal ladzi tabassamta? Tadi saya lihat kenapa kamu tersenyum ketika kamu digeret oleh masyarakat, lalu kenapa kamu sempat tersenyum? Maka Jurayj mengatakan, amron araftuhu, suatu perkara yang aku betul-betul mengetahuinya. Apa itu? Adrakat nida'watu ummi, doa ibuku benar-benar mengenai diriku. Ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan Jurayj sebelum dia melihat wajah-wajah pelacur. Nah, ketika dia digelandang, ternyata dia ditonton oleh para pelacur sehingga Jurayj pun melihat wajah-wajah mereka. Akhirnya Jurayj tersenyum, doa ibuku terkabulkan ini. Nah, itu riwayat Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Adapun dalam penjelasan Syekh Abdul Razak,
yang diambil dari Sahih Muslim itu mengisyaratkan doa ibunya itu ketika Juret digoda oleh seorang pelacur. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi keduanya benar. Doa ibunya itu yang penting semoga Juret sebelum mati dia sempat melihat wajah pelacur. Entah ketika digoda oleh seorang pelacur atau entah ketika dia dipertontonkan di hadapan para pelacur. Yang penting doa ibunya Juret dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Sudah masuk waktu Isya belum? Belum. Kurang 1 menit. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang ketiga, anak yang ketiga ini ya. Sudah. Jam saya sudah, ya? Adzan dulu kalau gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk bayi ketiga yang bisa bicara, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Selain cukup panjang, ini tidak terkait dengan pembahasan kita. Maka kita langsung membaca penjelasan Syekh Abdul Razak tentang kisah Jurayj ini. Beliau mengatakan, "Fa hadhil qissatul ajibatul azimah." Maka kisah yang menakjubkan yang agung ini, allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya min akhbari man qablana, yaitu termasuk di antara kabar-kabar orang sebelum kita, yaitu kisah Israiliyat. Fiha, di dalamnya, anna Jurayjan, bahwasanya Jurayj waqad kana syabban abidan, adalah seorang pemuda ahli ibadah, munsyaghilan bis salati wal muhafazati 'alaiha, yang sibuk dengan salat dan menjaganya. Lamma da'at alaihi ummuhu bitilka da'wah, ketika ibunya memanggilnya dengan suatu panggilan, bahkan 3 kali panggilan di hari yang berbeda, atau maaf, ketika ibunya mendoakan keburukan bagi dirinya, yaitu, ya Allah, janganlah engkau wafatkan putraku sebelum dia melihat wajah-wajah para pelacur. Istajaballahu tabaraka wa ta'ala da'wataha, maka Allah pun mengabulkan doa ibunya. Faramathu baghiyun min bani Israel, sehingga ia pun dituduh oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel, yang hamilun minaz zina, yang hamil karena zina, bidzalik, dengan yang demikian itu dituduh Jurayj lah yang menghamilinya. Ya, fa'udziba wa huddimat sauma'atuhu, sehingga dia pun disiksa dan dihancurkan tempat ibadahnya. Tsumma najjahu Allahu ba'da tilkal uqubah, lalu Allah selamatkan dirinya setelah siksaan itu. Fafihi, maka pelajaran yang didapatkan dari kisah ini, anna da'watal walidi ala waladihi mustajabatun. Itu intinya, bahwasanya doa orang tua keburukan atas anaknya itu mustajab, dikabulkan. Fafi muqabili hadza, maka perlawanan akan hal ini, fa inna birral walidaini, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, sababun li ijabati da'watihi malah, adalah sebab dikabulkannya doa orang tua kebaikan bagi anaknya. Wa sababun li ijabati du'ail bari bihiman li nafsihi, dan juga sebab dikabulkannya doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk diri sendiri. La siyama fi daf'il bala wa kashfil karbi, terlebih di dalam menghilangkan bala, yaitu musibah, dan menghilangkan kesempitan. Taib. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya kembali kepada apa yang beliau jelaskan di awal, hendaknya ketika kita mengetahui bahwa doa orang tua itu mustajab, maka seorang anak harus antusias untuk mengharapkan doa kebaikan orang tuanya, doa kebaikan dari orang tua untuk anaknya. Dan bagaimana caranya? Jadilah anak yang berbakti. Maka anak yang berbakti, yang diridhoi oleh orang tua, pasti orang tua akan mendoakan kebaikan bagi anaknya. Gak ada orang tua yang mendoakan keburukan kepada anak yang berbakti. Yang ada sebaliknya, anak durhaka, apalagi kedurhakaan yang sudah di luar batas, asal ngomong itu biasa. Ya, dan di negeri kita yang terkenal kisahnya Malin Kundang itu, ya, didoakan untuk apa? Dikutuk menjadi batu. Wallahu alam atas kisah yang ada. Yang jelas ini sudah menjadi legenda yang turun temurun. Ala kulli hal,
kita tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Sudah ada contoh yang benar-benar disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ibunya Juraij kepada anaknya. Nah, maka anak yang berbakti selain, kata Syekh Abdul Razak ya, selain dia akan mendapatkan doa yang baik dari orang tuanya, maka dirinya sendiri pun kalau berdoa insya Allah dikabulkan. Anak yang berbakti, anak yang saleh, maka insya Allah doanya juga apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan potongan hadis yang terakhir ya pada kesempatan berikutnya bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah sekalian, sebelum kita akhiri kajian di malam hari ini, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.